Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Thayyib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-15, yaitu berkenaan dengan babul muhafazati 'alal a'mal, bab menjaga amal soleh. Bab yang ke-15 ini melanjutkan tentang bab yang ke-14, yaitu babul iqtisadi fi ta'ah, bab tidak berlebihan dalam beribadah. Ya. Sebelumnya sudah kita jelaskan di mana seorang muslim diharuskan untuk tidak berlebihan, tidak takalluf di dalam beramal, di dalam beribadah, sehingga menjadikan bosan atau jenuh hamba tersebut di dalam beribadah dan meninggalkan amalan-amalan yang biasa dilakukan olehnya. Taib. Karena dalam setiap hal, dalam segala hal, maka kita dilarang untuk berlebihan, al-ghulu. Ya, berlebihan dalam beramal. Taib. Kemudian pembahasan bab yang ke-15, maka di sini anjuran untuk menjaga amal soleh yang biasa kita lakukan, yang biasa kita kerjakan alat dawam, istimror, setiap hari, tidak pernah putus. Syekh mengatakan, wa annal insan yanbaghi lahu mutamassyian ala hadyin nabi aqabahu bihadzal bab alladhi fihi al-muhafazatu ala ta'ah. Sepatutnya bagi setiap manusia berjalan di atas petunjuk Rasul. Maka ini bagi setiap manusia
bagi setiap muslim dan muslimah diharuskan berjalan di atas petunjuk sunnah Rasul, beribadah berdasarkan petunjuknya Rasul, berdasarkan sunnahnya Rasul, yang dimana penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam bab yang ke-15 ini, yang dimana setiap muslim diharuskan untuk menjaga amal soleh di atas ketaatan kepada Allah. Kenapa? Pertanyaan bagi kita, kenapa kita disuruh menjaga amal soleh ini? Wa dzalika li anna katsiran minan nas wa rubbama yakunu nasyitan muqbilan 'alal khair fayajtahidu walakinnahu ba'da dzalik yaftur. Karena banyak sebagian dari manusia, kaum muslimin, yang dimana dia rajin di awalnya, semangat, menggelora, menggebu-gebu, beramal dengan kuat, ijtihad sungguh-sungguh. Walakinnahu ba'da dzalik, tetapi setelahnya apa? Yaftur, futur dia, jenuh, bosan. Tsumma yataqa'as, sehingga menjadikan dirinya apa? Cepat bosan, cepat jenuh. Wa yatahawan, dan menjadikan dirinya malas. Ini banyak di antara kita. Di awalnya doang apa? Rajin, semangat, sholat malam, sholat qiyamul lail, paling cuma sehari 2 hari. Setelah itu apa? Udah ditinggalin lagi. Ini kebanyakan dari imannya kita ini. Rajin sedekah seminggu, 2 minggu, setelah itu ditinggalkan oleh kita. Rajin taklim sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu apa? Ditinggalkan oleh kita. Karena urusan dunia kah? Atau karena malas kah? Atau karena jenuh? Jadi nggak ada perubahan, kata mereka. Kok gini-gini aja hidup ana ya? Nah, ini banyak di antara kita ini. Makanya apa kata Syekh? Wa hadza yajri katsirun nis-sabab, karena hal ini banyak menimpa dari kalangan para pemuda, orang-orang yang muda. Ya, 40 tahun, ini masih muda, ini 50 tahun. Jadi belum tua-tua banget ya. Masih ada orang yang sudah tua, semangatnya semangat muda. Benar ya? Umurnya udah 60 tahun, 70 tahun, tapi semangatnya masih semangat anak muda. Taib. Lianna syabab, karena para pemuda, kata Syekh, yakunu indahun difa'un qawiyun au ta'akhurun syadid, yang dimana mereka ini memiliki semangat yang sangat tinggi, tetapi apa? Kebanyakan dari mereka ini labil. Antum tahu labil? Tidak tahu arahnya. Ya, masih nggak tahu jelasnya kemana dia ini, mau kemana. Kalau ada temannya yang ngajak dia kebaikan, ikut dia. Kalau ada temannya yang mengajak keburukan, ikut. Ini namanya apa? Anak labil. Udah tua, ada nggak yang segitu ya? Umurnya udah 50 tahun, kalau diajak sama temannya nongkrong di pinggir jalan, dia ikut, dia nongkrong. Kalau diajak ke masjid, dia ikut ke masjid. Ada nggak seperti itu? Ada mungkin ya. Taib. Barakallahu fikum. In ghalaba tasarrufatis syabab innama takunu mabniyatan 'alal 'atifah duna ta'aqqul. Oleh karena itu, kebanyakan pribadi dari para pemuda yang dimana mereka itu dibangun di atas perasaan, bukan di atas akal, pikiran yang jernih. Ini mereka itu kebanyakan beribadah di atas perasaan, nggak enak sama temennya, sama orang yang dekat dengannya, sahabat, ataupun sama bestinya kalau dalam bahasa kita, dia ikut aja. Yang penting dia ya bisa terus bareng sama orang tersebut. Ini dikatakan orang-orang yang tidak punya arah tujuan hidup, tidak punya prinsip, kata Syekh. Taib. Jadi tidak berdasarkan atas pemikiran yang jernih, motivasi yang tinggi,
Aneh mau hidup di dunia ini ngapain? Setelah mati mau ngapain? Mau ke surga kah atau mau ke neraka? Cuma dua pilihannya. Apa ada pilihan yang ketiga? Ya, neraka bukan, surga bukan, ada nggak? Nggak ada. Setelah kita hidup ini, kita cuma dipilih oleh Allah dua, surga atau neraka. Taib, barakallahu fikum. Allah yuhayyik. Fatajidul wahid minhum yandafi'u wa yasaddu fil ibadah, dan engkau akan melihat di antara mereka para pemuda semangatnya tinggi, kemudian ibadahnya kuat di awal. Ketika antum ajak, ayo sholat dia, semangat dia, sholat berjamaah dia ke masjid. Ayo puasa dia. Ayo baca Al-Quran dia, tadarus. Di awalnya doang tadarus Al-Quran bersama-sama. Thumma ya'jiz au yatakassal fayata'akhir, kemudian lama-lama apa? Lemah, malas, kemudian pura-pura terlambat. Akhirnya apa? Ditinggalkan amal ibadahnya dia ini. Terus kalau ditanya kenapa enggak ngaji lagi? Kenapa enggak tadarus Al-Quran lagi? Wah, ana sibuk nih hari ini nih. Ana enggak bisa. Ada urusan, ada ini, itu dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ditinggalkan oleh dia kebiasaan amal baik yang biasa dilakukan oleh dirinya selama 3 hari atau 4 hari berturut-turut. Taib. Walihada yanbaghi lil insan kama nabbaha al muallif an yakuna muqtasidan fit ta'ah ghaira munjarifin. Oleh karena itu kata Syekh, sepatutnya bagi setiap manusia sebagaimana yang telah diperingatkan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maka hendaknya mereka bersikap pertengah-tengahan di dalam beramal, di dalam ketaatan kepada Allah tanpa adanya hilang arah. Ini kalau ibadah udahlah, kita tahu diri kita, kemampuan kita. Kalau kita nggak bisa 11 rakaat sholat malam qiyamul lail, ya udah nggak usah dipaksain. Berapa rakaat antum sanggupnya? 3. Antum kerjakan itu. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat witir. Jadi jangan antum paksakan harus 11 rakaat. Kalau antum tahu sanggup antum cuma segitu, ya udah. Jadi nggak usah antum paksakan. Besoknya antum nggak sholat qiyamul lail. Lebih baik antum sholat qiyamul lail 3 rakaat, tapi antum istiqomah sampai antum mati, daripada antum hari ini antum sholat, besok sholat, besoknya seminggu libur nggak sholat sama sekali, nggak sholat, bahkan nggak sholat qobliyah subuh. Ini kan bahaya sekali nih. Taib. Jadi apa kata Syekh? Hilang arah tujuan dia. Ya. Taib. Wa an yakuna muhafizan 'alaiha, dan sepatutnya dia menjaga amal ibadah yang dilakukan oleh dirinya. Li'anna al-muhafazata 'ala ta'ah dalilun 'ala raghbati fiha, karena menjaga ibadah di atas ketaatan ini merupakan hujjah baginya, dia mencintai amal ibadah yang dilakukan olehnya. Nah, ini bentuk kecintaan dia kepada ibadah yang dilakukan oleh dirinya selama ini. Sehari dia sanggupnya sedekah misalnya 1000, ya udah itu yang dilakukan olehnya. Setiap subuh dia bawa uang 1000 rupiah, kemudian habis sholat subuh berjamaah dimasukkan ke kotak infak masjid. Setiap hari dilakukan olehnya. Allah tidak melihat antum sedekah misalkan sehari 100.000, enggak. Yang Allah lihat itu apa? Sedikit amal ibadah antum ikhlas, tapi apa? Continue, istiqomah, itu yang Allah lihat. Bukan besar yang dilihat oleh Allah amal ibadah antum, tapi besoknya apa? Melempem. Kayak kerupuk disiram air. Taib. Yang Allah lihat itu amalan antum sedikit tapi terus istiqomah, istimror. Itu yang Allah sukai.
yang Allah cintai. Sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di dalam sahihnya, ahabbul amal ilallahi adwamuhu wa in qall. Amalan yang paling Allah cintai, kata Rasul, amalan yang paling Allah sukai dari hambanya, yaitu amalan yang istiqomah, continue, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Antum perhatikan tuh, wa in qalla, walaupun sedikit antum beramal. Amalan ibadah sunnah ya, bukan yang wajib. Kalau wajib ya itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Nggak bisa antum kurangin. Salat subuh antum kurangin jadi 1 rakaat. Kan yang penting sedikit, yang penting apa? Ikhlas, bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah nawafil. Taib. Barakallahu fikum. Fa in hafadhal insan ala ibadatihi wastamarra 'alaiha kana hadha dalilan ala mahabbatihi wa ala raghbatihi fil khair. Kalau seandainya seorang muslim menjaga dirinya atas ibadahnya yang dilakukan olehnya dan terus menerus dalam beribadah, dan ini menjadikan apa? Bukti kecintaan dirinya terhadap amal ibadah yang dilakukan olehnya, dan bukti kecintaan atas amal kebaikan. Jadi dia menunjukkan atas 2 hal. Dia suka sama amal ibadah yang dilakukan olehnya, dan dia suka kepada apa? Kebaikan. Ini kalau dia terus menerus continue. Ya, taib. Banyak contohnya lah. Antum bantu istri setiap hari. Misalnya nyapu aja, nggak usah jauh-jauh lah. Ustadz, emangnya suami harus bantu istri? Emangnya suami bukannya itu pekerjaan wajib istri misalnya? Suami kan nyari nafkah. Ya benar, kewajiban suami nyari nafkah, mencari maisha. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membantu istri kita. Antum lihat bagaimana Rasulullah SAW, kebiasaan beliau apa? Membantu Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bukan aib bagi seorang suami membantu istrinya, tidak aib. Bahkan ini pekerjaan yang sangat mulia. Ya, kalau antum mampu ada waktu, antum ya nyapu. Kalau nggak bisa nyapu, ngapain? Ngepel. Kalau nggak bisa ngepel, nyuci piring. Kalau nggak bisa nyuci piring, nyapu, ngepel, ya minimal antum nyuruh lah. Ini bukan bantu namanya ya. Ayo nyapu, ngepel. Ya, udah gitu marah-marah lagi. Ada nggak seperti itu? Ada nggak seperti itu? Antum pulang dari kajian taklim, habis subuh, dilihat tudung saji, antum marah-marah, antum istri antum bilang, mana sih kerjanya, tidur aja, main HP mulu. Dasar istri nggak tahu diri. Ada nggak seperti itu? Ada. Atau melihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang ke rumah, kemudian ditanyakan kepada Ibu Aisyah, apakah ada makanan pagi hari ini? Kemudian Ibu Aisyah mengatakan tidak ada makanan. Apa kata Rasul? Idzan fa inni shaim, kalau begitu aku puasa. Enggak marah-marah, enggak menyalahkan Ibu Aisyah. Kemudian tidak nyuruh Anas bin Malik, pembantunya Rasul, untuk apa? Untuk menyiapkan makanan. Tidak pernah Rasul seperti itu. Ujuk-ujuk kita sebagai orang yang mengaku diri kita sebagai apa? Ahbabur Rasul, pecinta Rasul, orang yang paling tahu sunnah, tapi sikap akhlak kita nol sama istri, sama anak-anak kita. Waliyadzubillah. Bukankah Rasul mengatakan khairukum li ahli wa ana khairun li ahli? Sebaik-baik kalian adalah apa? Orang yang paling baik sama siapa? Keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Anda bisa bayangkan, banyak orang yang dia mukanya 2. Ya, ketika dia
Di luar orangnya masya Allah santun, assalamualaikum, hayakumullah, ramah orangnya. Gimana kabarnya, antum sehat? Pas pulang ke rumah, assalamualaikum. Mana sih ini? Mana sih ini? Setiap pulang udah kayak harimau dia. Anaknya pengen diterkam, istrinya pengen ditendang, pengen dipukul dan sebagainya. Ini bukan sikap manhaj tarbiyah Rasul. Ini manhajnya siapa ini? Abu Jahal mungkin ya, atau manhajnya Abu Lahab. Taib, hayakumullah. Wal iyadu billah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka hendaknya kita beramal sedikit yang kita sanggup, tapi continue. Taib. Wa qad dzakara al-muallif iddata ayatin minha qauluhu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan banyak ayat diantaranya firman Allah Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-92, di mana Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatan ankasa. Jangan engkau wahai orang-orang beriman seperti wanita yang menguraikan benang yang sudah dipintal kemudian dirobek hancur. Ini kebiasaan orang-orang wanita jahiliyah. Ini di mana mereka apa? Kebiasaannya memintal pakaian. Kemudian sudah jadi bagus pakaiannya, sudah rapi, sengaja sama mereka dirobek lagi. Jangan seperti itu kita dalam beribadah beramal. Yang paling sering terjadi apa? Apa yang paling sering terjadi? Ketika setelah Ramadan. Di bulan Ramadan kita berapa kali khatam? Jujur sama diri kita semua. Berapa kali kita khatam di bulan Ramadan? 2 kali mungkin ya. Benar gak? Atau berapa kali khatam, Pak? Bulan Ramadan? Enggak pernah. Antum berapa kali khatam? Setengah Ustaz. Setengah, belum 30 juz setengah. Lumayan ya. 15 juz. Berapa kali antum khatam? Bulan Ramadan? Sekali kan? Itu bisa bayangkan. Dari setelah Ramadan sampai mau ketemu Ramadan antum berapa kali khatam? Berapa kali antum? Dari setelah Ramadan, mau Ramadan lagi nanti bulan Maret, berapa kali antum khatam? Belum. Juz 5 aja belum baca Ustaz. Ini mau bilang khatam ya. Coba kita berpikir jamaah. Antum ketika Ramadan, antum ana yakin full salat malamnya, bener gak? Demi Allah ana yakin antum full. Kecuali ada beberapa yang enggak ya. Ya. Bener gak? Setelah antum Ramadan, tadi malam antum salat gak malam? Malam ini. Tadi malam ini antum salat gak kayak mulai? Jujur. Hah? Apa? Gak boleh. Benar, jawabannya bagus. Tidak boleh dikasih tahu orang ya. Ini pertanyaan dari Ana ya. Kira-kira tadi malam kita ini sholat apa enggak? Kita berpikir aja lah. Hanya kita dan Allah yang tahu. Ya kan? Kalau kita ngomong takut teriak kan? Benar enggak? Padahal sih enggak sholat gitu Ustaz ya. Bayakumullah. Ini kita pernah enggak berpikir ini? Ya, ketika Ramadan kita nggak pernah lepas dari sholat malam. Setelah Ramadan apa yang kita lakukan? Witir kita nggak pernah. Sholat qobliyah subuh apalagi. Sholatnya masbuk lagi. Ketinggalan sholatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang menjadikan apa? Seperti ayat ini kata Allah. Wala takunu kallati naghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan engkau seperti wanita yang dimana kebiasaan mereka ini apa? Memintal pakaian yang sudah rapi kemudian dirobek oleh mereka dengan sengaja. Begitulah amal ibadah kita. Kita pintal, kita tumpuk amal ibadah kita setinggi gunung. Kemudian setelah besar kita hancurkan dengan meninggalkan amal ibadah yang
biasa kita lakukan. Wal iyadzu billah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Hatta la yabqa minhu syai', sampai enggak ada amal ibadah lagi. Yang tadinya biasa sholat malam, enggak pernah sholat malam lagi sama sekali sampai ketemu Ramadan nanti. Wa kadzalika ba'dun nas yasaddu fil ibadah wa yazidu thumma ba'da dzalika yanqudduha fayada'ha. Dan sebagian manusia, kata Syekh, semangat di dalam beribadah, bahkan menambah ibadahnya. Sudah semangat ditambah ibadahnya. Kemudian setelahnya apa? Mulai dia lemah, lembek dan meninggalkan amal ibadah yang dilakukan oleh dirinya. Wa kadzalika dzakara rahimahullahu taala an Bani Israil. Begitu pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kisah Bani Israil, Allah berfirman, Allah abadikan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat ke-27 di mana Allah katakan, wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu raffatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Kata Allah, kami menjadikan kalian dan dalam apa? Orang-orang yang mengikuti, tetapi mereka apa? Berlebih-lebihan dalam beribadah. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Akan tetapi mereka, kata Allah, mengada-ngada dengan tujuan mencari ridha Allah, lalu mereka tidak memelihara dengan sebaik-baik amal ibadah. Di mana Allah katakan, kami menjadikan kalian, wahai Bani Israel, yang dimana mereka mengikuti, tetapi apa? Mereka berlebih-lebihan dalam beribadah, mengikuti nabinya, mengikuti rasulnya, tapi mereka apa? Berlebihan, melampaui batas dalam beribadah. Padahal Allah tidak mewajibkan atas ibadah tersebut, tetapi mereka mengerjakannya, dan mereka mengada-ngadakan amal ibadah tersebut, dan demi mencari ridha Allah mereka tidak memelihara dengan sebaik-baik peliharaan apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka beramal sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga termasuk kebiasaan dari Bani Israil, orang-orang yang mereka berinovasi dalam beragama yang dimana Allah tidak perintahkan kepada mereka. Mereka tidak menjaga amal ibadah yang mereka lakukan selama ini. Taib. Ai mastamarru 'alaiha, mereka tidak continue, tidak berkelanjutan dalam beribadah. Wala ra'auha, dan mereka tidak memelihara agama dan tidak memelihara amal ibadah yang dilakukan oleh mereka. Lakinnahum ahmaluha, tapi mereka mengabaikannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan kalian seperti ahlul kitab, kata Allah, min qablu, yang sebelum kalian, fatala alaihimul amal, yang dimana mereka memiliki panjang angan-angan, ya. Faqasat qulubuhum, kemudian mereka memiliki hati yang keras. Jadi setelah, ya, mereka itu berkhayal, panjang angan-angan, kemudian pengen ini pengen itu, tapi tidak dilakukan oleh mereka. Malah akhirnya apa? Mereka meninggalkan amal ibadah yang dilakukan selama ini, menjadikan hatinya keras. Taib, barakallahu fikum. Kemudian saya melanjutkan,
Wa idza kana hadzal ibadah, dan apabila ini dalam masalah ibadah, fa huwa aidan fi umuril adah, maka hal ini juga termasuk dalam perkara urusan dunia, kebiasaan. Fayan bagi alla yakuna lil insan kullu sa'atin wijhatan, maka tidak sepatutnya bagi setiap manusia di setiap waktu dia tidak memiliki apa? Visi misi yang jelas. Jadi setiap waktu berubah visi misinya. Ini tidak selayaknya bagi setiap manusia. 1 jam pokoknya saya pengen apa? Sedekah. Ini 1 jam sebelum dia sedekah. Nanti 1 jam ke depan dia berubah lagi pikirannya. Enggak. Pokoknya saya harus baca Al-Quran. Nanti terus berubah lagi setiap 1 jam. Jadi visi misi dia ini tujuannya ini enggak jelas. Tujuan arahnya enggak jelas. Atau dalam urusan dunia misalnya, pokoknya bisnis saya harus tembus. Ya, saya bulan ini harus bisa punya 1 cabang duren montong misalnya. Ya. Kemudian nanti dia berubah lagi pikirannya. Enggak. Nanti pokoknya harus punya cabang yang lain. Jadi dalam urusan dunia saja dia apa? Tujuannya enggak jelas. Wa kullu sa'atin lahu fikrin, dan setiap waktu apa? Pemikirannya atau tujuannya berbeda-beda. Maka sepatutnya kata Syekh, bal yastamirru wa yabqa ala ma huwa alaihi ma lam yatabayyan al-khata'. Akan tetapi apa? Sepatutnya bagi setiap muslim untuk terus continue di atas pemikirannya, di atas tujuannya, selama tidak ada kesalahan di dalam tujuan atau visi misi arah tuju hidupnya. Selama enggak ada kesalahan dalam syariat, selama dibolehkan oleh syariat, maka boleh silakan. Pokoknya tahun ini Hana harus apa? Bisa bikin 3 cabang rumah makan. Ini enggak, selama enggak ada kesalahan, selama tidak ada larangan dalam syariat Islam, maka lanjutkan antum terus, enggak apa-apa. Ini dalam urusan dunia diperbolehkan. Pokoknya tahun ini Ana harus apa? Bisa ilmu informatika atau bisa ilmu manajemen bisnis dan sebagainya. Selama tidak ada larangan dari syariat Islam, maka dibolehkan dan diharuskan bahkan untuk meneruskan visi misi yang biasa dilakukan oleh dirinya. Taib. Fa in tabayyana al-khata' fala yuqirul insan nafsahu ala khata'. Tapi kalau misalkan dilihat olehnya ada kesalahan di visi misinya nanti ke depan, khutahnya, tujuan arah hidupnya nanti ke depan itu ada kesalahan, ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam, melanggar syariat, maka hendaknya dia apa? Rubah tujuannya, dirubah. Wah, ternyata ini enggak sesuai dengan syariat Islam. Dirubah arah hidupnya, tujuannya kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Taib. Fa inna baqa'ahu ala ma huwa alaihi ahsan, dan tetapnya dia, teguhnya dia di atas tujuan arah hidup dia yang diinginkan, diimpikan olehnya, maka ini lebih baik baginya. Sebagaimana wasiat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu, barang siapa yang diberi anugerah sesuatu yang baik oleh Allah, maka hendaknya tetap menunaikannya. Kalau antum sudah diberikan anugerah oleh Allah, kemudahan jalan hidup antum itu dimudahkan, bisnis antum dimudahkan, tujuan antum dimudahkan oleh Allah, maka itu adalah apa? Fadl, keutamaan dari Allah, maka hendaknya dia apa? Menunaikannya sampai selesai, sampai tuntas.
Taib. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk wasiat yang sangat besar kata Syekh. Yani idza burika laka fi ayyi syai'in falzamhu wa la takhrut anhu marratan huna wa marratan huna. Kalau Allah berikan anugerah kepada engkau, maka berpegang teguhlah, tunaikanlah anugerah tersebut, jangan keluar atau jangan berpindah dari satu pemikiran kepada pemikiran yang lainnya sehingga merusak visi misi tujuan yang sudah ditetapkan oleh dirinya. Taib. Barakallahu fikum. Maka menyebabkan apa? Menyebabkan waktunya itu akan hilang, waktunya itu akan memotong dirinya atau memotong kesempatan yang ada pada dirinya dan menghilangkan kesempatan yang ada pada dirinya. Taib. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama ala hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa seorang yang tertidur yang tidak membaca wirid doa yang biasa dibaca olehnya atau bacaan yang lain pada waktu malam, kemudian dia membacanya pada waktu siang, ya pada waktu antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka dicatat olehnya seperti dia membaca pada waktu malam. Ini keutamaan orang-orang yang istiqomah dalam amal ibadahnya. Jadi barang siapa yang dia misalnya ketika kebiasaan dia sebelum tidur dia baca doa, apa contohnya? Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, kemudian ayat kursi, kemudian surat Al-Mulk, kemudian 2 surat terakhir, surat Al-Baqarah, kemudian baru doa yang diajarkan oleh Rasul. Dia lupa misalnya karena kecapean, kelelahan, atau mungkin karena pekerjaan yang banyak, tertidur, maka dia bacanya itu di waktu antara setelah sholat subuh sampai sebelum sholat zuhur, maka seperti dia membaca di malam hari. Pahalanya untuk bisa bayangkan. Boleh diqodho, ya, boleh digantikan pada waktu setelahnya. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, fa idza kana al-insan ladaihi 'adatun yusalliha fil lail lakinnahu nama anha aw an syai'in minha faqada'u fi ma baina salatil fajr wa salatil zuhur. Kalau seandainya seseorang yang memiliki kebiasaan, yaitu kebiasaan dia sholat malam, dia biasa sholat qiyamul lail, kemudian dia tidur misalnya, atau dia sakit, atau dia lelah, maka boleh diqodho sholatnya antara sholat subuh sampai sholat zuhur. Jadi setelah sholat subuh dia boleh mengqodhonya. Antum paham gak di sini? Antum misalkan kebiasaan antum sholat malam qiyamul lail 11 rakaat, kemudian antum suatu waktu antum capek atau lelah, atau misalkan ketiduran misalnya, atau sakit, maka antum boleh menggantinya di pagi hari, ya antara setelah sholat subuh sampai menjelang zuhur. Faka'annama sholahu fil laili, maka seperti dia sholat di malam hari kata Syekh. Lakin akan tetapi idza kana yutir fil lail fa innahu, akan tetapi jika dia witir pada malam hari, fa innahu idza qadahu fin nahar
La yutiru, kalau dia qada gantikan waktunya di siang hari, maka jangan witir dia. Misalkan kebiasaan dia sholat witir, sholat qiyamul sama witirnya, maka di siang hari jangan dia gunakan atau jangan dia sholat witir, tapi harus digenapkan. Biasanya dia sholat berapa rakaat, misalnya 11, jadi harus ditambah berapa jadinya? 12 tambah 1. Atau misalkan kebiasaan dia berapa, malam hari dia sholat 5 rakaat, maka ditambah jadi 6, kemudian 3 rakaat ditambah jadi 4, jadi harus digenapkan. Kalau misalkan dia qada sholat malamnya, diganti di siang hari, di pagi hari sebelum menjelang zuhur, maka harus digenapkan sholatnya. Taib. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Dari Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul yang mulia bersabda, "Idza ghalabahu naum aw waja' minal lail, shalla minan nahar sintai asrata rakaatain." Apabila seorang terlelap tidur, terkalahkan dengan tidur atau sakit di malam hari, maka hendaknya dia sholat apa? Di siang hari 12 rakaat. Jadi digenapkan ya, bukan 11 tapi 12 rakaat. Yang biasanya dia malam sholat 11 rakaat, itu udah sama witir. Kemudian dia sakit atau dia ketiduran, maka di pagi harinya setelah sholat subuh dia genapkan menjadi 12 rakaat. Kalau misalkan dia 9, maka jadi berapa? 10. Kalau misalkan dia 5 jadi 6. Kalau dia misalkan 3 jadi 4. Kalau misalkan dia 1 jadi 2 ya. Misalkan kebiasaan dia 1 terus witir ya, maka jadi 2 rakaat. Wal qadau fi ma baina salatil fajr wa salatil zuhur. Antum perhatikan. Jadi menggantinya itu antara setelah salat subuh dan sebelum salat zuhur. Jadi waktunya panjang ya. Dari jam setelah suruk, ingat, setelah suruk jam 6:30 sampai menjelang zuhur. Yaitu sampai apa kata Syekh? Sampai anak tombak ini setinggi apa ini segini nih? Iya. Ini waktu masuk zuhur ya. Taib. Sampai matahari terbit dia tinggi ke atas. Taib, barakallahu fikum. Belum, bentar. Belum. Bentar ya. Baik. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasul yang mulia bersabda, qala li Rasulullah, suatu ketika Rasul pernah berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan engkau seperti fulan, kata Rasul. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu si fulan ini apa? Rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malamnya. Muttafaq alaih. Kemudian hadis dari Ibnu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asrata rakaatan. Rasul kalau tertinggal sholat di malam hari karena sakit ataupun karena yang lainnya,
beliau sholat di siang hari 12 rakaat, hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Taib. Barakallahu fikum. Maka pada hadis yang mulia ini diambil faedah yang sangat besar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang begitu agung kepada siapa? Abdullah bin Amr bin As, agar senantiasa istiqomah dalam beribadah, agar senantiasa istimror, berkelanjutan, continue dalam beribadah. Jangan seperti fulan, kata Rasul, yang dimana kebiasaan dia dulunya apa? Rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan oleh dirinya. Faedah yang kedua, maka dianjurkan untuk tidak menyebutkan nama. Antum kalau ingin memberikan contoh atau memberikan misal kepada orang lain, antum jangan sebut nama. Antum misalkan melihat si fulan tukang ngutang, ya tukang ngutang, kemudian antum katakan, ente jangan kayak dia, jangan kayak fulan, dia biasa ngutang tapi nggak mau bayar. Atau misalkan antum melihat si fulan dulunya nggak pernah nongkrong, tiba-tiba antum melihat dia nongkrong sama bapak-bapak main catur misalnya. Mungkin nggak? Dulu dia nggak pernah main catur, tiba-tiba antum lihat dia main catur, minum kopi sambil ngudut misalnya. Terus antum bilang, jangan seperti si fulan, dulu dia rajin sholat jamaah di masjid, rajin taklim kajian, tapi sekarang dia mulai nggak pernah nongol lagi di masjid. Jadi antum katakan fulan, jangan sebutkan nama, nggak boleh, karena ini merupakan aib, ya, merupakan aib. Karena nggak tahu nanti bisa jadi di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dia mendapatkan hidayah lagi dari Allah dan lebih baik dari antum, ya kan? Seperti yang dicontohkan oleh Rasul, la takun misla fulan, jangan engkau wahai Abdullah bin Amr bin As seperti fulan, kata Rasul. Dahulu dia rajin sholat, kemudian ditinggalkan olehnya sholat sehingga dia mengabaikan sholat. Barakallahu fikum. Maka dua faidah tersebut penutup pembahasan kita di pagi hari ini dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-15. Insyaallah kita masuk pada bab yang ke-16 jilid yang kedua. Alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.